Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan biologi SMA kelas 11 bersama saya R. Siti Mustika Ningsi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan tentang materi struktur dan fungsi sel untuk part yang pertama. Dalam pembahasan struktur dan fungsi sel ini akan dibahas 5 pembahasan. Di part yang pertama Ibu akan membahas hanya 4 saja, yaitu terkait tentang pengertian sel, penemuan sel dan teori tentang sel. Yang ketiga, sel prokariotik dan eukariotik. Yang keempat, komponen kimiawi sel. Dan yang kelima, struktur sel dan fungsinya. Untuk poin 5, struktur sel dan fungsinya, Ibu akan bahas di part yang kedua. Baik, kita mulai saja pembahasan struktur dan fungsi sel. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan struktur dan fungsi sel adalah menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi sel, menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan, serta menganalisis mekanisme transport pada membran. Baik, kita mulai pembahasannya. Apa itu sel? Seringkali kita mungkin jadi bahan pertanyaan, apakah itu sel? Kalau ketika kita belajar biologi, gitu ya, unitnya. Berapa ukuran sel? Komponen kimiawinya apa saja yang menyusun? Nah, mari kita pelajari bersama. Definisi sel atau pengertian sel adalah sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan, di mana di dalam sel terjadi proses kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan sebagai reseptor ya, kemudian homeostasis, pengaturan tubuh, serta adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Itu ya. Jadi, untuk definisi sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Nah, adapun sejarah dari penemuan sel itu berawal dari temuan seorang saintis biologi, yaitu Robert Hooke, di mana pada tahun 1665 saat itu dia tertarik dengan temuan dari Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek itu adalah penemu mikroskop sederhana. Nah, dari situ Robert Hooke tertarik untuk melakukan pengamatan, dan dia melakukan pengamatan pada sel sayatan gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana yang dia ciptakan. Kemudian dari hasil pengamatannya, dia melihat adanya ruang-ruang kecil atau kamar-kamar kosong. Nah, dari situlah sel muncul ya, dari kata selula yang artinya kamar kecil gitu. Jadi awalnya saintis yang mencetuskan nama sel itu adalah Robert Hooke. Dari situlah baru bermunculan para saintis lain yang tertarik dengan temuan dari Robert Hooke untuk membuktikan apakah benar bahwa sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup ya, yang seperti dikatakan oleh Robert Hooke. Di antaranya saintis-saintis lain yang biologi itu ada pakarnya zoologi dan pakarnya botani, yaitu Schleiden dan Schwann. Nah, Theodor Schwann dan Schleiden ini menyimpulkan ya, sepakat, baik itu yang pakarnya zoologi dan pakarnya hewan, tumbuhan dan hewan, itu bersepakat bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan dari setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan.
Ya, itu ada Theodor Schwann dan Schleiden, pakarnya zoologi dan botani. Kemudian ada lagi Rudolf Virchow yang mengatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya, yang artinya makhluk hidup saat ini, contohnya misalkan kera, itu berasal dari kera sebelumnya. Maka ini bisa jadi acuan, bantahan ya, maksudnya bisa jadi bantahan pendapat yang disampaikan oleh Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Nah, itu dibantah salah satunya dengan pendapat Rudolf Virchow yang mengatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya, yang artinya bahwa kera saat ini berasal dari kera sebelumnya. Manusia saat ini berasal dari manusia sebelumnya. Itu ya. Nah, masih banyak lagi, ada Felix Durjadin, ada Max Suklis, kemudian ada Robert Brown yang meneliti bahwa nukleus memiliki arti penting bagi sel karena pengatur segala aktivitas di dalam sel. Jadi dari temuan sel yang ditemukan oleh Robert Hooke ini justru malah membuat para saintis-saintis itu lebih tertarik, dan temuannya bukan hanya saja ke sekedar sel saja, tetapi sudah masuk ke dalam organelnya ya, seperti yang dihasilkan teorinya Robert Brown. Oke, baik, untuk saintis-saintis yang lainnya bisa kalian baca ya. Kemudian berikutnya, inti dari hasil temuan para saintis yang tadi dikemukakan ini bisa disimpulkan bahwa 1. Semua makhluk hidup terdiri dari sel. 2. Sel itu merupakan struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan. Yang keempat, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Dan yang kelima, sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Artinya tentang penurunan sifat keturunan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk ukuran sel, seperti apa sih, berapa ukuran sel? Nah, kita di sini bisa lihat perbedaan mulai dari atom, lipid, protein, virus, bakteri, mitokondria, itu merupakan bagian sel ya. Kemudian sel hewan, sel tumbuhan, sel telur, kemudian ada sel telur katak, telur ayam, telur burung unta, dan manusia. Di situ bisa dilihat bahwa ukuran sel itu sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil, yang mana ada beberapa sel yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron ya. Kemudian ada yang bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Nah, untuk mikroskop cahaya sel tumbuhan dan sel hewan bisa, tapi itu pun tidak semua mencakup organel selnya. Mungkin hanya bisa kita lihat sayatan dari sel tumbuhan dan sel hewan itu yang tertangkap dengan menggunakan mikroskop cahaya, paling hanya komponen utama sel saja, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Dan untuk nukleus pun itu kita harus membuat dengan menggunakan sayatan yang sangat tipis ya untuk preparatnya. Baik, itu untuk ukuran sel ya. Jadi sangat-sangat kecil untuk sel sendiri. Oke, kita lanjutkan ke tipe sel. Untuk tipe sel di sini ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, apa itu sel prokariotik dan sel eukariotik? Silahkan di sini Ibu menampilkan 2 gambar. Nah, ada yang bisa menebak mana
dari dua gambar tersebut masing-masing gambar apa saja? Ya, di situ ada tertera dua gambar. Yang pertama adalah gambar sel bakteri dan yang kedua adalah gambar sel hewan. Ya, keduanya mewakili contoh dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, adapun perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik yaitu secara struktural itu di sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik yang ada di dalam membran inti di nukleus itu masih tersebar. Berbeda dengan sel eukariotik, materi genetiknya sudah terbungkus oleh membran inti, ya. Jadi kesimpulannya, untuk tipe sel prokariotik dia tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Nah, untuk contoh selnya, prokariotik adalah kelompok Monera, yaitu bakteri, dan eukariotik adalah kelompok salah satunya tumbuhan, untuk kingdomnya ya, hewan, protista, dan fungi. Jadi kalau kalian gampang memudah mengingatnya, dari 5 kingdom terkecuali itu bakteri atau Monera, dia termasuk prokariotik. Selebihnya animal, plantae, protista, dan fungi termasuk kategorinya sel eukariotik yang memiliki membran inti. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk perbedaan yang lain ya. Ibu sampaikan yang intinya saja, yaitu membran inti. Selebihnya silahkan kalian bisa baca. Untuk komponen kimiawi selnya, pada umumnya komponen kimiawi sel dari sebuah sel atau makhluk hidup, karena sel adalah penyusun makhluk hidup, adalah air yang terbesar. 85 sampai dengan 90% adalah air. Sisanya adalah biomolekuler yang ada makromolekul berupa protein, asam amino, karbohidrat, dan lipid, dan mikromolekul yang berukuran kecil, serta mineral dan ion-ion. Nah, adapun untuk struktur dan fungsi makromolekulnya, di sini ada karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, itu ya, yang menyusun sel ya, komponen kimiawi sel. Nah, intinya pada dasarnya struktur kimia dari penyusun sel itu, baik itu karbohidrat, lipid, dan protein, adalah sama-sama sebagai sumber energi. Yang membedakan adalah mana yang sumber energi utama, mana yang sebagai sumber energi terbesar. Nah, adapun untuk yang sebagai sumber energi terbesar di sini adalah lipid. Kenapa lipid dikatakan sebagai sumber energi terbesar? Lipid itu lemak ya, karena berdasarkan fungsi yang lain. Selain sebagai sumber energi, lemak itu berperan sebagai cadangan makanan, yang artinya lemak juga berperan sebagai bantalan. Artinya lemak bisa dipakai pada saat kondisi darurat. Makanya bisa dikatakan lemak sebagai sumber energi terbesar. Adapun karbohidrat sebagai sumber energi utama, alasannya terkait fungsi yang lain, yaitu karbohidrat mampu membentuk unsur lain. Unsur lainnya di sini siapa? Unsur lain di sini adalah lipid dan protein. Mungkin kalian pernah tak dengar ya, ada asam amino esensial, itu turunan dari protein. Ada asam amino non esensial. Ada lipid esensial, ada lipid non esensial.
Lipid artinya lemak, berarti lemak esensial dan lemak non esensial. Nah, contohnya seperti lemak. Tadi Ibu katakan ada lemak esensial dan lemak non esensial. Di sini artinya adalah ada lemak yang memang harus disuplai dari luar, ada juga lemak yang tanpa kita suplai dari luar, tubuh kita mampu membentuknya, yaitu lemak non esensial. Jadi lemak non esensial ini kalaupun kita tidak mengkonsumsi dari luar, itu tubuh kita mampu membentuknya. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan karbohidrat. Makanya karbohidrat dikatakan sebagai sumber energi utama. Itu untuk secara umum ya, sebagai sumber energi. Baik, itu saja untuk part 1. Untuk part 2 Ibu lanjutkan di esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.